Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama kami di Studio Si Keren, studio inspiratif, kreatif, dan responsif SMP Negeri 1 Sumeneb. Bersama saya, Marsha Nusintasari, selaku host Q&A with Ustadz episode ketiga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumeneb, Bapak Syaiful Rahman Dasuki, seluruh jajaran Dewan Guru beserta staf TU, khususnya Ustadz Fauzi yang telah berkenan hadir dalam acara hari ini. Baik, sebelumnya marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Fauzi. Kepada Ustadz Fauzi dipersilahkan. Terima kasih Mbak Marsha. Iya Bapak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puasa. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah sangat tegas mengatakan dan menjelaskan tentang faidah berpuasa. Ya. Kita sudah menjalani puasa dan kita akan terus dapat kesempatan masih untuk menjalani puasa selanjutnya. Rasulullah mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan, atas dasar keimanan, yakin betul, iman betul bahwa puasa ini memang diwajibkan oleh Allah, wahtisaban. Jadi ada istilah dua, imanan didasarkan pada keimanan, yang kedua ihtisaban, karena hanya mengharap pahala dari Allah. Maka apa kata Rasulullah selanjutnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka semua dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosa sebelumnya akan diampuni. Sebesar buih di lautan pun akan diampuni. Ini janji, tidak hanya janji abal-abal dari Rasulullah, tentunya ini janji yang diucapkan oleh makhluk terbaik Allah, yaitu Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Ya, nah, izinkan saya kemudian sedikit mungkin menjabarkan tentang dua syarat untuk mendapatkan ampunan oleh Allah. Ya, di dalam hadis ini ada dua kriteria. Yang pertama, puasa yang didasarkan pada iman. Yang kedua, ihtisaban, hanya berharap pahala dari Allah, tidak berharap apapun dari siapapun. Nah, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat kasih sayang, mendapatkan kebaikan, keberkahan yang disediakan oleh bulan Ramadan, itu pasti harus direncanakan. Ya. Makanya saya punya istilah manajemen based fasting. Ya. Puasa yang didasarkan pada manajemen. Manajemen apa? Manajemen waktu tepatnya. Ya. Jadi kalau kita memang betul-betul berharap puasa ini mendapatkan sebanyak mungkin pahala, sebanyak mungkin kasih sayang dari Allah, ya, kebaikan dan keberkahan, maka puasa kita harus, waktu-waktu yang kita jalani setiap harinya di bulan Ramadan ini harus direncanakan dengan baik. Dalam ilmu manajemen yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuat perencanaan. Nah, pertanyaannya, apakah kita setiap hari dalam menjalani hari-hari Ramadan ini sudah ada rencana-rencana? Atau jangan-jangan hari-hari di Ramadan ini hanya lewat begitu saja? Banyak bingungnya. Ya. Pulang dari sekolah mau ngapain ya? Gak jelas. Kenapa? Karena nggak punya plans, nggak punya programs. Jadi kalau nggak diprogramkan, nggak direncanakan, bingung. Dan kalau bingung, rata-rata, ya mohon maaf kalau saya kemudian salah, ya, rata-rata lari-larinya ke HP, kasur. Ya. Ke HP, ke kasur. Rata-rata kemudian mengerjakan hal-hal yang mungkin tidak ada manfaatnya, atau bahkan bisa mendatangkan dosa justru. Ya. Ya, Pak. Jadi makanya kemudian puasa ini harus didasarkan pada ilmu manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Ya. Buat perencanaan dengan baik dan kemudian eksekusi, laksanakan. Tidak cuma membuat perencanaan yang sangat banyak, programnya banyak, tapi nggak ada yang dilaksanakan juga. Jadi apa tadi istilahnya? Manajemen based fasting.
Setiap detik, setiap menit sudah ada jadwalnya, sudah ada rencana-rencana. Ya. Dari mungkin habis bangun tidur sampai tidur kembali, ya, itu juga semuanya sudah terisi dengan rencana-rencana amal baik. Apa? Karena di bulan Ramadan ini pahala sangat berlipat ganda. Ya. Mudho'af, yudho'af, al-hasanah, kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Ampunan juga demikian, keberkahan juga melimpah ruah. Jadi sangat rugi kalau kemudian hari-hari di bulan Ramadan ini kita lewati begitu saja tanpa rencana, tanpa program, dan akhirnya pahala tidak didapatkan. Di episode yang sebelumnya banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah tapi tidak dapat apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Kenapa? Salah satunya karena tidak punya perencanaan yang jelas mau diapain hari-hari Ramadan ini, mau diisi dengan apa. Kalau kemudian kita mendasarkan pada manajemen tadi itu, insya Allah puasa kita menjadi puasa yang ideal yang diharapkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Sumeneb yang nantinya akan dijawab langsung oleh Ustadz Fauzi. Baik, pertanyaan pertama dari akun Ocha An-Nafisha. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apa saja yang dapat kita lakukan agar tidak bermalas-malasan? Ya, nah ini ya, jadi masih ada kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi. Banyak orang kemudian melakukan atau menjalani atau menikmati bulan Ramadan ini dengan rasa malas, ya. Kenapa? Ya karena pertama mungkin niat kurang kuat untuk menjalani puasa ini, ya. Dan yang kedua, tidak ada impian, tidak ada dreams yang ingin dicapai. Bulan Ramadan tahun ini mau ngapain? Mau apa yang ingin kita raih itu? Karena hope dan dream ini sangat menentukan action kita, ya. Apa yang kita lakukan itu juga terpengaruh terhadap mimpi-mimpi yang kita buat. Tadi kalau lebih jabar lagi, rencana-rencana yang kita buat, ya. Salah satu trik untuk kemudian terbebas dari rasa malas dalam menjalani bulan Ramadan, buat perencanaan yang baik dan lakukan. Yang kedua, ya tentu kita jangan merasa punya kemampuan lebih, ya, kalau tanpa pertolongan dari Allah. Artinya di bulan Ramadan ini banyak-banyak kita memohon, berdoa kepada Allah agar kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan diberi sifat rajin, disiplin, dan hal-hal positif sehingga puasa kita bisa kita jalani tanpa rasa malas. Saya kira dua itu, ya, perencanaan dan otomatis juga memohon pertolongan dari Allah. Baik teman-teman, jadi supaya kita tidak bermalas-malasan, pertama kita harus mempunyai niat untuk melakukan sesuatu seperti itu Ustadz. Dan kita harus melakukannya sesuai dengan niat yang kita rencanakan. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari akun Jagung Rebus. Pak, saya mau tanya, kalau sholat tarawih tapi tidak sholat witir, apa bisa ya Bapak? Ya, bisa, tidak sholat witir juga bisa. Kenapa? Karena tarawih dan witir itu kan sunnah. Ya. Sunnah yang memang nilainya tapi luar biasa, ya. Ada yang mengatakan juga bisa sampai menduduki ibadah wajib, ya, di selain bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah bisa sholat tarawih tapi kemudian witirnya nggak ikut gitu kan? Ya. Bisa, ya. Tapi alangkah ruginya kalau kemudian ini kan sudah ada image bahwa tarawih dan witir ini satu paket gitu. Soulmate lah gitu, ya. Ada tarawih, ada witir, ada tarawih gitu. Cuman ke pertanyaan tadi, kalau misalkan Pak tarawih witirnya nggak diikuti nggak apa-apa. Daripada mungkin maksudnya tadi itu ketika sholat isya selesai, tarawih dan kemudian kan biasanya langsung witir. Itu nggak ikut imam witir saat itu nggak apa-apa sebenarnya. Kalau misalkan ya mungkin ikut tarawihnya karena ini 20 rakaat dan mungkin panjang gitu, ya, lama sehingga menjadi lelah dan kemudian timbul rasa malas, ya sudah cukup tarawih, witirnya nggak usah ikut. Tapi bukan kemudian meninggalkan witirnya. Witirnya bisa dikerjakan kapan saja. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah itu, jadikanlah witir itu sebagai pamungkas sholat di malam hari. Jadi jadikan witir itu sebagai sholat terakhir. Jadi kan kadang-kadang di bulan Ramadan ini ada banyak orang yang mungkin punya niat masih pengen sholat tahajud, masih pengen sholat istikharah, masih pengen sholat hajat dan sholat sunnah yang lain. Nah, itu penutupnya itu sholat witir. Jadi mohon maaf, ada sebagian orang, mungkin salah satunya juga kadang-kadang Bapak juga melakukan itu,
nggak ikut sholat witir ketika habis sholat isya itu, tapi sholat witirnya nanti ketika sudah selesai mengerjakan sholat sunnah yang lain, baru ditutup dengan sholat witir sebelum adzan subuh maksudnya ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau dimaksudkan tadi nggak langsung gabung habis tarawih langsung witir, itu bisa, tapi jangan sampai meninggalkan. Kerjakan di waktu yang lain, nggak masalah. Lebih hebat lagi, lebih ideal lagi sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dijadikan sebagai penutup dari sholat-sholat sunnah yang lain. Berarti kalau misalnya kita sholat tarawih aja, tapi nanti witirnya setelah sahur gitu tidak apa-apa? Nggak apa-apa, kapan saja. Yang penting jangan sampai adzan subuh ya. Bahkan itu tadi Mbak Marsha, yang paling ideal sesuai dengan tuntunan dalam salah satu hadis Rasulullah itu, jadikanlah witir sebagai penutup dari sholat-sholat sunnah semuanya. Jadi ya silakan sholat tahajud mungkin 1000 rakaat misalnya, sholat hajat mungkin juga, sholat taubat dan yang lain-lain. Nah terakhirnya itu ditutup dengan sholat witir. Kalau sudah bangun tidur, apalagi sudah sahur, itu kan mungkin sudah fresh lagi ya, sudah semangat dan mungkin akan lebih semangat menjalani ibadah-ibadah sunnah, termasuk salah satunya sholat sunnah, dan witir juga termasuk sholat sunnah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari akun Kinderias, jika seseorang tersebut melakukan puasa tetapi tidak sholat, mendapat pahala atau tidak? Begini, ada dua yang dijelaskan para ulama dalam kitab-kitab fikih yang mu'tabaroh atau yang apa namanya bisa dijadikan sebagai rujukan ya, yang recommended banget itu. Itu ada dua pembahasannya. Orang berpuasa meninggalkan sholat. Tanya dulu, meninggalkan sholat ini karena apa alasannya? Ya. Apakah dia meninggalkan sholat karena mu'taqidan ya, annaha ghairu wajibah, apakah karena dia punya keyakinan ya, bahwa sholat itu tidak wajib, atau karena hanya malas saja atau sibuk? Kaslan bahasa di kitab itu, karena rasa malas. Nah, karena ini konsekuensinya juga berbeda Mbak Marsha. Jadi kalau kemudian dia meninggalkan sholat karena muncul keyakinan bahwa sholat tidak wajib ya, mengatakan tidak wajib terhadap syariat yang diwajibkan, itu otomatis menjadi murtad saat itu juga. Dan murtad menjadi salah satu penyebab puasa juga nggak sah. Jadi ketika dia meninggalkan sholat, di hatinya mengatakan bahwa sholat sudah tidak wajib, puasanya juga ikut batal, itu sudah nggak sah lagi puasanya, karena dia sudah murtad ya. Salah satu syarat puasa itu kan harus Islam ya. Makanya ketika dia keluar dari jalur keislaman, otomatis puasanya juga nggak berarti apa-apa, tidak sah lagi sudah. Nah itu yang pertama, kalau meninggalkan sholat karena punya keyakinan sholat tidak wajib. Beda dengan orang yang meninggalkan sholat karena ketiduran misalkan ya, ketiduran subuh ya, dia nggak ngerjakan, atau mungkin karena malas, atau mungkin karena saking sibuknya. Nah kalau yang seperti ini, model seperti ini, ulama mengatakan dia tetap muslim, cuman dia harus tetap mengkodok sholatnya. Subuh misalkan nggak sholat subuh dia karena habis sahur tidur lagi misalkan, kan enak kan gitu. Jadi ditinggal tidur, bangun sudah jam 7 itu, tetap wajib mengkodok ya. Sholatnya diganti, sholat ketika bangun, sholat subuh ketika orang itu bangun ya. Dan seketika itu juga kodok itu harus disegerakan ya. Tetap posisi sebagai muslim. Puasanya bagaimana? Puasanya tetap sah, nggak batal ya. Jadi kalau karena sekali lagi malas, tidur, nggak berkaitan dengan keyakinan tadi itu ya, sibuk dan sebagainya, itu tetap dia puasanya sah, nggak batal. Kalau misalnya sengaja meninggalkan sholat juga, Pak? Ya itu kesengajaan itu karena apa penyebabnya? Kalau dia sengaja meninggalkan, punya keyakinan sholat itu nggak wajib, fatal akibatnya ya. Bisa jadi dia murtad dan betul, dan puasanya menjadi tidak batal. sah ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari XYRJNRC. Permisi Ustadz, apakah tidur saat puasa dapat pahala itu benar? Ya, hadis riwayat Imam Baihaqi ya. Ya ada juga ini yang mengatakan memang hadisnya hadis dhaif ya. Tapi ada memang hadisnya itu yang mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu menjadi ibadah. Saya tidak 100% menyalahkan dan juga tidak 100% mengambil mentah-mentah begitu saja arti dari hadis ini. Mungkin yang dimaksudkan ibadah itu kalau tidurnya itu diniatkan untuk membuat badan menjadi lebih segar, menjadi lebih fresh, dan dia bisa lebih kuat lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Dan terbatas, jangan dari habis subuh sampai tembus jam 5 misalkan.
itu sudah berlebih-lebihan, termasuk berlebih-lebihan juga. Walaupun tidur itu tidak membatalkan, walaupun mungkin tidur dari habis sahur tembus sampai jam 5 nggak batal puasanya, cuman sholatnya harus diqadha ya. Nah, apakah ibadah? Lagi-lagi dilihat. Kalau tergantung niatnya. Kalau niatnya tidur itu hanya untuk menyegarkan kembali tubuh kita, membuat fresh lagi, menjadi semakin kuat, menjadi semakin semangat beribadah, itu bernilai ibadah itu. Tidurnya berpahala ya. Tapi kalau tidurnya satu lagi, kalau tidurnya untuk menghindari hal-hal yang maksiat atau yang dilarang oleh Allah, misalkan daripada ngegosip mending tidur ya. Itu juga bisa berpahala, bisa menjadi ibadah. Tapi kalau tidurnya hanya untuk bermalas-malasan ya, kan ada banyak ibadah lain selain ibadah tidur ya. Jadi sangat rugi besar kalau kemudian hari-hari Ramadan yang kita jalani hanya diisi dengan tidur dan tidur. Ada banyak ibadah lain yang bisa lebih produktif dan mendatangkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya tidur habis salat subuh nih Bapak, terus terus bangunnya itu habisnya sebelum asar tuh Bapak. Sebelum asar? Iya, misalnya jam 2 mepet asar tuh asar. Pertanyaannya? Iya itu. Kalau maksudnya sholatnya dengan sholat duhurnya. Iya. Sholat duhurnya kan selama belum masuk waktu asar kan masih bisa sholat duhur. Tapi kalau sudah adzan asar, otomatis itu sholat asar dan sekaligus nanti harus sholat duhur diqadha tapi duhurnya. Jadi duhurnya tetap wajib diqadha. Ya. Dan itu sekali lagi tidak membatalkan puasa. Walaupun duhur ditinggalkan ya, karena mungkin tidur ya. Keasikan tidur ya. Ya, jadi tidur itu tidak membatalkan puasa, tetapi bisa bernilai ibadah tergantung dari niat dan tujuannya. Ya. Bisa tidak bernilai apa-apa kalau kemudian yaitu hanya untuk bermalas-malasan dan ya menghilangkan banyak kesempatan lain untuk mendatangkan pahala yang sangat berlipat di bulan Ramadan. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari JTK_Kenzo, Ustadz, gimana caranya kita kumur-kumur tanpa harus ketelan? Ya, trik ya, kumur-kumur. Gini, kumur-kumur itu Mbak Ocha ketika mau wudhu itu kan sunnah. Maaf Mbak Marsha ya, saya mohon maaf, Mbak Marsha ya. Ya. Kumur-kumur sebelum wudhu itu kan disunahkan. Ya. Jadi tetap disunahkan itu, walaupun di bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan ada ketentuan. Ya, satu, kumur-kumurnya nggak boleh berlebih-lebihan. Ya. Kayak disengaja itu ya Bapak. Di episode sebelumnya kumur-kumur sampai mungkin mendongakkan kepala itu ya. Apalagi memang diniatkan agar ketelan, itu batal tuh kalau sudah niat disengaja itu. Ya. Tapi kalau nggak sengaja, kumur-kumurnya biasa aja, jangan adamul mubalaghah bahasa fikihnya. Jadi tidak dibangetin kumur-kumurnya ya. Secukupnya saja. Ya, kumur-kumur biasa aja dan kemudian dikeluarkan lagi ya. Tapi kalau kumur-kumurnya berlebih-lebihan sampai ketelan ya, itu bisa membatalkan. Apalagi memang disengaja begitu. Apalagi kumur-kumurnya pakai yang enak-enak, misalkan kumur-kumurnya nggak pakai air, pakai es jus misalkan. Nah, itu sudah niatnya beda sudah ya. Jadi itu. Jadi kalau kumur-kumur tanpa sengaja ketelan dan kumur-kumurnya nggak berlebih-lebihan, itu nggak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja, triknya seperti itu tadi, jangan berlebih-lebihan ya. Kalau sengaja beda lagi, ya sudah batal itu ya. Kalau sengaja. Jadi teman-teman, caranya kita kumur-kumur tanpa harus ketelan itu, kita harus kumur-kumurnya tidak secara berlebihan, jadi secukupnya aja. Ya. Tapi harus dikeluarkan lagi ya Bapak. Betul, kalau ditelan bukan kumur-kumur, minum namanya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Alifa Nuraini _06. Tips agar tidak gampang haus pas puasa Ustadz. Ya, gimana Ustadz? Tidak gampang haus terutama di siang hari ini ya. Terutama mungkin para pekerja yang mungkin butuh energi banyak untuk pekerjaannya. Ya makanya kan dalam syariat kewajiban puasa itu salah satu yang sangat disunahkan itu adalah sahur ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, kata Rasulullah. Sahurlah ya, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ada nilai yang lebih, kan ziyadatul khair ya, ada kebaikan terdapat di dalamnya ya. Apa salah satunya? Salah satunya adalah yaitu tadi untuk menghindari haus ya. Dan ya sahur dibanyakin yang memang mengandung banyak air ya. Sayur, buah, termasuk mungkin malamnya itu diperbanyak makan sayur, buah, air gitu. Jangan kemudian karbo semua ya. Apalagi ada mungkin makanan-makanan tertentu yang itu bisa mengurangi bisa mempercepat rasa haus ya. Satu itu ya. Yang kedua ya, kalau nggak perlu jangan terlalu banyak beraktivitas fisik ya. Karena itu juga bisa mengundang rasa haus ya. Makanya perbanyak aja ibadah
perbanyak aja. Mungkin kalau juga olahraga silakan, tapi mungkin jangan sampai olahraga yang menguras banyak keringat dan kemudian menjadi haus. Jadi itu mungkin beberapa triknya, Mbak Marsha. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Sabrina Syafa. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak. Ya. Saya mau nanya, kalau bulan puasa gimana caranya untuk tidak cepat merasa lelah agar tetap kuat berpuasa? Ya, agar tetap tidak merasa lelah. Ya. Mungkin agak mirip dengan pertanyaan yang pertama ya. Yang malas-malasan, terus tadi apa tadi? Yang tidak cepat haus ya. Kalau yang terakhir? Agar tetap kuat berpuasa. Agar tetap kuat berpuasa. Sahur yang cukup. Ya. Sahur yang cukup dan tidak sahur yang cukup ya. Dan yang kedua, ya jangan terlalu banyak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan ya. Dan saya kira agar kuat juga itu olahraga penting juga dilakukan. Tetap olahraga, tapi jangan juga olahraga berat ya. Olahraga berat. Sekedar untuk membuat tubuh kita menjadi semakin fresh, menjadi semakin energik dan semangat menjalani ibadah-ibadah di hari-hari Ramadan. Jadi tips agar tetap kuat berpuasa yaitu sahur secukupnya, terus olahraga yang tidak berlebihan dan tidak melakukan aktivitas fisik yang memang menuntut kita mengeluarkan banyak energi. Ya, seperti itu. Baik, sekian pertanyaannya sudah habis. Saya selaku host memohon izin jika ada kesalahan kata atau perbuatan dan mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ustadz Fauzi sebagai closing statement. Ya. Ada dua istilah. Ini saya bicara tentang istilah-istilah dari tadi ya. Yang terakhir juga saya ingin mengatakan bahwa ada dua istilah di kitab fikih itu, ada muftirat, ada muhbitat ya. Muftirat itu hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau muhbitat itu hal-hal yang merusak atau membatalkan pahala puasa ya. Nah, muhbitat ini banyak sekali ya. Yang bisa membatalkan dan merusak, mengurangi pahala puasa. Nah, di hari-hari Ramadan ke depan sebisa mungkin kita memang menghindari, terutama kata Rasulullah itu yang banyak menjadi sumber kemaksiatan dan kemudian bisa mengurangi banyak sekali peluang pahala dan ampunan dari Allah adalah dua lubang. Salah satunya adalah mulut ya. Mulut ini menjadi sumber yang bisa membakar habis pahala-pahala yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Jadi di sisa bulan Ramadan ke depan ya, yuk kita lebih banyak memohon pertolongan kepada Allah agar dikuatkan, agar bisa berjuang terus untuk mendapatkan semua yang dihidangkan Ramadan untuk kita ya. Di antaranya adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan, merusak, bahkan melenyapkan sama sekali pahala puasa. Akan sangat rugi besar kalau kemudian puasa kita hanya untuk melipat gandakan dosa, malah bukan melipat gandakan pahala, tapi justru melipat gandakan dosa. Apalagi dosanya dosa-dosa jariah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya yang telah menonton video ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat, ibadah puasa kita semakin lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.